ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk satu acara yang mulia, yaitu Majelis Dzikir. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Masailul Jahiliyah, di mana dua pertemuan yang lalu kita membahas satu permasalahan, yaitu mengenai pengingkaran orang-orang kafir terhadap takdir Allah, dan mereka berargumen, berdalil dengan takdir untuk membantah Allah, yaitu atas kekafiran mereka. Maksudnya mereka mengatakan kami kafir, kami musyrik, itu karena takdir Allah. Mereka tidak membagi dua sisi di dalam masalah masyiah, karena kita tahu ada iradah kauniyah, itu masyiah. Maka semua yang terjadi itu atas kehendak Allah. Dan ada iradah syar'iyyah, di mana disinilah hamba itu diberi pilihan, hamba diberi kuasa, sehingga kedudukan hamba sebagai kesimpulan, hamba itu mukhayyarun wa musayyar. Hamba itu diberi pilihan dan diperjalankan. Artinya apa diperjalankan? Apa yang Allah kehendaki kepada hamba tanpa pilihannya akan terjadi, tanpa kehendaknya akan terjadi, dengan hukum sebab akibat yang Allah tetapkan di semesta alam ini. Jadi inilah yang harus kita ketahui. Sehingga kita tahu bahwasanya hamba itu punya kehendak, punya pilihan, punya kuasa, tapi kuasa kehendak hamba di bawah kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang hamba itu mukhayyar, diberi pilihan, wa musayyar, dan diperjalankan. Sehingga al-insanu al-mukhayyar, maknanya Allah memberikan kepadanya akal. Jadi hamba itu diberi pilihan, mukhayyar. Allah berikan kepadanya akal. Dan kemudian dia juga diberikan iradah, pilihan untuk memilih. Kemudian manusia juga al-insanu al-musayyar, maknanya akan berjalan pada manusia ini apa-apa yang Allah perjalankan. Dia tidak kuasa untuk menolaknya. Seperti apabila dia kepleset jatuh, dia tidak kuasa untuk menjadikan dia tidak jatuh, maka akan berjalan apa yang Allah perjalankan kepada hamba, seperti musibah-musibah, sakit. Tapi berobat, dia bisa memilih untuk berobat, tapi tetap kehendaknya, kuasanya di bawah kehendak Allah. Sehingga meskipun dia berobat ke sana kemari dan Allah tidak menghendaki kesembuhan baginya, karena mungkin belum pas juga obatnya, padahal sudah berobat ke sana kemari belum tepat, dengan takdir Allah dia tidak sembuh.
Orang sudah menempuh menikah untuk punya anak, tapi memang Allah takdirkan dia tidak punya anak. Meskipun dia berganti-ganti istri, dia tidak memperoleh anak. Jadi inilah yang hamba diperjalankan oleh Allah. Ya. Sehingga orang-orang kafir itu mengatakan mereka musyrik, mereka kafir. Demikian pula bapak-bapak mereka, karena Allah kehendaki ini benar dari satu sisi, tidak benar dari sisi yang lain. Artinya kalau dikatakan masyiah yang dimaksudkan adalah kauniyah, maka benar apa yang sudah terjadi itu atas kehendak Allah. Tapi untuk ke depan kan ada pilihan. Kenapa kamu didakwai datang seorang nabi, kok kamu tidak memilih beriman? Maka kesalahannya di sisi sini. Ya. Kalau yang dulu-dulu kalian syirik sampai kemudian datang nabi, kalian katakan kami ditakdirkan berada dalam kesyirikan sebelum kedatangan nabi. Kemudian setelah didakwai nabi, jangan mengatakan seperti itu. Karena kalian diberi pilihan, diberi kuasa untuk bisa memilih. Ya. Sehingga alasan bertumpu kepada takdir itu tidak dibenarkan kecuali kepada perkara-perkara yang diperjalankan oleh Allah seperti musibah. Maka orang mengatakan ini takdir Allah. Ya. Kita lanjutkan pembahasan permasalahan jahiliyah yang ke as-sadisatu was-salasun. Yang ke-36. Masabbatud dahri, ya, mencela masa. Ya. Disebutkan di sini masabbatud dahri kaqaulihim, ya, mencela masa seperti ucapan mereka orang-orang kafir yang ada di dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-24. Ya, mereka berkata, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun. Dan mereka berkata, ya, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Ya. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain waktu, ya, selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Allah bantah. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah bantah keyakinan ad-dahriyah. Keyakinan bahwa orang itu kecil jadi besar, mati itu hanya lantaran waktu. Ya. Maka Allah bantah. Ya, wa dzalika anna Allah Ta'ala arada bayana ahkami dhalalihim wal khatama ala sam'ihim wa qulubihim wa ja'ala ghishawatan ala absarihim fahaka anhum ma sadara anhum biqaulihi subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, ingin menjelaskan hukum-hukum berkaitan dengan kesesatan mereka orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah. Dan Allah menutup pendengaran dan hati-hati mereka, dan Allah menjadikan pada penglihatan mereka ada selaput yang menutupinya. Ala ghishawatan ala absarihim. Ya. Maka kemudian Allah menceritakan tentang mereka orang-orang kafir ini, mengenai apa yang muncul dari mereka, apa yang keluar dari mereka. Dengan firman-Nya, wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya allati nahnu fiha. Jadi mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia ini saja.
Jadi mereka ngomong, kita hidup ya sudah di sini, nanti sesudah mati tidak ada kehidupan lah, tidak ada kehidupan lagi. Ya. Ini ucapan-ucapan mereka orang-orang kafir jahiliyah, orang-orang musyrik jahiliyah. Yaitu allati nahnu fiha namutu wa nahya. Ya. Kami mati dan hidup. Ya. Jadi kami mati dan hidup. Ya. Ai tamutu ta'ifatun wa tahya ta'ifatun wa la hasra aslan. Ya. Jadi segolongan akan mati dan segolongan akan hidup. Artinya berganti generasi. Ada yang mati, ada yang hidup, silih berganti. Tidak ada kebangkitan sama sekali. Ini siapa yang berkata seperti ini? Orang-orang jahiliyah. Ya. Jadi kata mereka tidak ada kebangkitan. Ya, tidak akan ada kehidupan setelah di dunia ini. Wa minhum man qal, dan di antara mereka ada yang berkata, inna katsiran min ubadil asnami kana yaqulu bit tanasukh. Ya. Bahwasanya mayoritas dari para penyembah berhala, ya, itu dulunya mereka berpandangan dengan reinkarnasi at-tanasukh. Ya. Jadi mereka menganggap ada reinkarnasi seperti orang-orang Hindu, ya, orang-orang Buddha, ya. Wa alaihi fal muradu bil hayah, maka atas orang-orang yang berpandangan seperti ini, yang meyakini bahwa ada reinkarnasi, maka yang dimaksudkan dengan kehidupan di sini dalam ayat ini dipahami dengan i'adatur ruh ila badanin akhar, yaitu kembalinya ruh ke tubuh yang lain, ke badan yang lain. Jadi artinya nanti sesudah mati, ruhnya orang yang mati pindah mengisi orang yang hidup atau mungkin hewan yang hidup. Ini keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya. Disebutkan dan tidak akan membinasakan kami, ya. Dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Jadi waktu itulah yang membinasakan kita. Ya. Ai maksudnya tauluz zaman, panjangnya waktu, lamanya hidup. Ya. Lamanya waktu dalam hidup dunia ini yang menjadikan binasa. Ya. Wa isnaduhum li ihlaki ila ad-dahri inkarun minhum li malakil mauti wa qabdihil arwaha bi amrillahi ta'ala. Dan penyandaran mereka, ya, mereka menyandarkan, ya, wa isnaduhum al-ihlaka ila dahri, ya, dan penyandaran mereka mengenai kebinasaan itu kepada masa. Jadi binasa, mati itu karena waktu. Maka ini sebagai pengingkaran dari mereka terhadap malaikat maut. Mereka tidak percaya kepada malaikat maut, ya, malaikat pencabut nyawa. Ya. Wa qabdihil arwaha bi amrillah, dan malaikat maut ini mencabut roh-roh dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebetulnya kalau mereka merenung, kalau karena masa, kenapa ada anak kecil mati, yang di perut mati sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya, lahir baru sebulan, baru seminggu, kan tidak semuanya binasa karena lamanya tinggal waktu dalam kehidupan dunia ini. Ya. Wa kanu yusniduna al-hawaditha mutlaqan ilaihi li jahlihim annaha muqaddaratun min 'indillahi ta'ala wa ash'aruhum
lidzalika mamlu'atun min syakwad dahri. Ya. Dan kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah ini menyandarkan kejadian-kejadian, ya, peristiwa-peristiwa secara mutlak kepada zaman, kepada waktu. Ini lantaran kejahilan mereka, ya, karena kebodohan mereka, bahwasanya semua itu peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian itu ditakdirkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua yang terjadi di permukaan bumi, di semesta alam ini, itu terjadinya telah Allah takdirkan. Sampai-sampai daun yang jatuh itu bukan jatuh sendiri, biji yang terlempar, ya. Jadi biji jatuh, kadang bijinya busuk, kadang bijinya menumbuhkan tumbuhan. Sampai genteng kita di sini kadang ada, itu ditakdirkan oleh Allah, ya, dimakan burung bijinya, burungnya ke genteng kita, buang kotoran, jadi tumbuhan. Biasanya ada kresem di rumah kita, tidak pernah nanam kita. Yang bawa siapa? Burung. Jadi dimakan oleh burung bijinya, kemudian burung itu pindah ke tempat, tumbuh di mana, itu Allah takdirkan. Ya. Jadi itu Allah takdirkan, tidak terjadi dengan sendirinya. Ya, sebagaimana di Gunung Kidul itu ada hutan gaharu, padahal tidak ada pernah ditanam. Kemudian diteliti, ternyata bibitnya asalnya dari pulau ini, dibawa oleh burung. Ya, kemudian jadi hutan gaharu. Ya. Jadi yang seperti ini bukan terjadi dengan sendirinya. Ya. Jadi kelapa dari Bantar Bolang, pohonnya di pinggir kali, pohonnya jatuh kelapanya ke Widuri kali, ya, ke laut tumbuh di Widuri. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Biji yang jatuh, dahan yang jatuh, kondisinya kering ataupun basah, Allah sudah menuliskannya, dan ini ditulis 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta. Karena yang diciptakan pertama adalah kolam. Kemudian kolam itu disuruh menulis apa yang akan terjadi dan akan ada sampai hari kiamat. Jadi daun jatuh itu ada yang mengaturnya. Ya. Jadi demikianlah bahwasanya mereka tidak mengetahui karena kebodohan mereka, bahwasanya semua peristiwa itu ditakdirkan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syair-syair mereka, ya, orang-orang ini dipenuhi dengan hal ini, yaitu keluhan kepada waktu. Syair-syairnya berupa keluhan kepada waktu. Ya, sebagaimana contohnya diantaranya mislu qawli qailihim asyaba as-saghira wa afna al-kabira karrul ghadati wa marrul asyi. Kata mereka dalam syairnya, ini potongan syair ya, sebenarnya syairnya panjang. Dia menjadikan yang kecil beruban, menjadikan yang kecil tua, ya. Dan menjadikan yang tua binasa. Dia di sini dimaksudkan adalah masa atau waktu. Ya. Dan silih berganti pagi dan petang, ya, silih berganti, berlalu silih berganti pagi dan petangnya. Karrul ghadati wa marrul asyi. Juga diantaranya penggalan syairnya yang menunjukkan mana al baqa'a taqallubu syamsi wa tulu'uha min haitsu la tumsi. Ya. Perubahan keadaan matahari, ya, taqallub, ya, bolak-baliknya matahari, berubah keadaannya, kondisinya, serta terbitnya dari tempat mana yang dia tidak terbenam, yaitu mencegah
kelangsungan atau kelanggengan. Jadi artinya yang tidak menjadikan langgeng karena waktu. Jadi hidup dan mati itu karena waktu. Dan juga syair yang lain, Romanid dahru bil azra'i hatta fuadi fi ghasha'in min nibalin. Ya. Waktu menghujaniku dengan panah, ya, memanahku, ya, dengan musibah-musibah, dengan malapetaka, sehingga hatiku diliputi dengan panah, ya. Hatiku diliputi dengan panah. Wa kuntu idza asabatni sihamun takassaratin nisal, takassaratin nisalu ala nisal. Dan keberadaanku apabila panah menimpaku, ya, apabila aku tertimpa panah, maka terpecahlah, ya, terpatahkanlah an-nisal, ya, an-nisal ini jamak nasl, ya, yaitu untuk yang batangan-batangan dari panah itu, ya, bilah dari, ya, maka sehingga berpecah belahlah, ya, bilah-bilah panah itu, ya. Jadi ini menunjukkan syair pada prinsipnya syair di sini, ya, ini sebagai pandangan dari orang-orang yang mengatakan hidup dan mati itu hanya lantaran, ya, mati binasa karena waktu. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa haula'i mu'tarifuna biwujudillahi ta'ala. Ya. Sementara mereka mengakui keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Fahum ghairu dahriyah. Maka orang yang seperti ini bukan dahriyah, ya, karena mengakui keberadaan Allah. Fa innahu ma'a isnadihim al-hawaditha ila ad-dahri la yaquluna biwujudihi. Karena sesungguhnya mereka yang mengaitkan, ya, yang menyandarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kepada waktu, tidak mengatakan akan keberadaan Allah, ya, jadi tidak mengatakan demikian. Kemudian disebutkan subhanallah, subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Maka maha suci Allah yang maha tinggi dari apa-apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang sangat. Wal kullu yaqulu biistiqlalid dahri bitta'thir. Dan masing-masing, artinya apa? Yang punya pandangan seperti ini tapi mengakui keberadaan Allah, dan yang tidak mengakui keberadaan Allah tapi pandangannya seperti itu, ya. Jadi yang satu mengatakan keberadaan Allah, tapi mereka katakan kita itu hidup dan mati itu karena waktu. Dan yang lainnya tidak mengakui wujudnya Allah. Maka masing-masing ini berpandangan tersendirinya waktu dalam memberikan pengaruh. Artinya waktu itu berpengaruh dengan sendirinya, padahal waktu itu berpengaruh karena Allah yang mengaturnya, ya. Jadi benar orang itu berubah, kecil dengan jalannya waktu, dewasa, besar, tua, tapi ada yang mengatur, yaitu Allah. Dan kemudian nanti mati, ada yang mengaturnya Allah, di mana Allah mengutus malaikat maut untuk mencabut rohnya, ya. Tidak terjadi dengan sendirinya atas waktu saja, ya. Wa qad jaa'a an-nahyu
an sabbid dahri akhraja Muslim, ya. Disebutkan dan telah datang larangan mengenai mencela masa, ya, mencela waktu, yang mana ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, yaitu berbunyi la yasubbu ahadukumud dahra, janganlah salah seorang di antara kalian mencela masa, mencela waktu. Fa innallaha huwad dahru, karena sesungguhnya Allah itulah yang mengatur waktu, yang mengatur masa. Wa fi riwayah, ya. Wa fi riwayatin li Abi Daud wal Hakim, dan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al Hakim, qala Allah azza wa jal, ya, Allah azza wa jal berfirman, berarti ini hadis qudsi. Yu'dhini ibnu Adam yaqul, ya. Manusia menyakiti aku dengan ucapannya. Ya. Jadi menyakiti di sini bukan berarti menimpakan mudarat kepada Allah, karena Allah tidak terkena mudarat. Tapi ucapan itu menyakitinya. Ya. Jadi Allah tidak tertimpa sesuatu pun dari, karena Allah itu berdiri sendiri, Allah yang mengatur. Sehingga dikatakan menyakiti Allah di sini adalah ucapannya. Ya. Bagaimana ucapan Ibnu Adam itu yang menyakiti Allah? Ya khaybatad dahri, wahai waktu yang sial, ya, waktu sial, ya khaybatad dahri, ya, waktu yang mendatangkan kesialan. Ya. Fala yaqul ahadukum ya khaybatad dahri, maka janganlah salah seorang di antara kalian mengucapkan wahai waktu yang sial. Ya. Fa inni ana dahr, kata Allah, karena sesungguhnya aku inilah yang mengatur waktu, kata Allah. Ada yang mengatakan karena sesungguhnya aku ini ad-dahr, kemudian ad-dahr dijadikan nama Allah, itu tidak benar. Ya, jadi ad-dahr bukan nama Allah. Tapi maksudnya adalah fa inni ana ad-dahr, sesungguhnya akulah yang mengatur waktu, yang mengatur masa. Ya. Uqallibu lailahu wa naharahu, aku mengubah, mengganti malam dan siangnya, ya, yang mengaturnya. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini warawal Hakim aidan, juga Imam Al Hakim meriwayatkan, yaqulullahu azza wa jal, ya, Allah azza wa jal berfirman, istaghraqtu abdi falam yughridni, aku meminta pinjaman kepada hambaku, tapi hambaku tidak mau meminjaminya. Ini dengan maksud bukan Allah membutuhkan kepada hamba, maksudnya meminjami Allah itu dengan melakukan apa yang Allah perintahkan, bersedekah kepada fakir miskin, bagi orang yang punya kelebihan harta. Ya. Jadi Allah meminta pinjaman di sini, Allah akan memberikan balasannya nanti, bayaran dari hutangnya tadi dengan pahala yang besar. Ya, bukan berarti Allah membutuhkan kepada hamba. Ya, jadi aku meminta pinjaman kepada hambaku dan hambaku tidak mau memberikan pinjaman kepadaku. Wa syatamani abdi wa huwa la yadri, dan dia mencelaku dalam kondisi dia tidak mengetahui. Yaqul, dia berkata, wad-dahra, ya, wahai waktu yang sial, maksudnya dia mengeluh kepada waktu. Jadi kalau umpamanya kena musibah, wad-dahra, ya, jadi dia mengeluh kepada waktu. Wa anad
dahr, dan akulah yang mengatur waktu. Ya. Warawal Baihaqi, juga diriwayat Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, la tasubbud dahra, janganlah kalian mencela masa. Ya. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, anal ayyamu wal layali, akulah yang mengatur malam dan siang. Aku yang mengatur hari dan malam, siang dan malam. Ujaddiduha wa ubliha, aku yang memperbaharuinya dan menjadikan waktu itu terlewat, ya, usang. Ya. Wa ati bimulukin ba'da muluk, dan aku gantikan, ya, raja demi raja, seterusnya raja ganti terus. Itu Allah yang menggantikannya, Allah yang mengatur. Ya. Wa ati bimulukin ba'da muluk. Wa makna dzalik, ya, dan makna dari itu, annallaha ta'ala huwal ati bil hawadits. Ya, maksudnya Allah lah yang mengatur, yang mendatangkan peristiwa demi peristiwa. Ya, jadi kejadian demi kejadian, ya, raja berganti raja. Kan Allah mengatakan, Allah turunkan, hinakan, Allah angkat. Ya. Sehingga Allah itu al-mudil warraf, yang menghinakan dan yang mengangkat yang melapangkan, ya, al-mubsid, al-basid, ya, wal qabid, dan yang menggenggam. Jadi Allah yang menjadikan orang melarat, miskin, Allah yang melapangkan rizki. Ya, ini dua sisi harus disebut, sehingga Dia yang melapangkan dan menyempitkan, karena Allah mengatur. Sehingga ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan, ada yang lapang kemudian sempit, ada yang sempit kemudian lapang, dan seterusnya. Fa idza sababtumud dahra ala annahu fa'il, maka jika kamu mencela masa, mencela waktu, bahwa waktu itulah yang berbuat, ya, jadi dianggapnya waktu yang berbuat, waqa'as sabbu 'ala Allahi azza wa jal, maka jatuhlah celaannya kepada Allah azza wa jal, karena Allah itu yang menciptakan, yang mengatur waktu. Ya. Karena mencela makhluk berarti mencela penciptanya, ya, secara tidak langsung. Ya. Kemudian dijelaskan di sini, wa ma lahum bidzalika min ilm, ya, tadi penggalan dari ayatnya, dan mereka itu dengan yang seperti ini tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Ai laisa lahum, ya, tidak ada bagi mereka, mereka tidak memiliki bima dzukira min qasril hayah, dengan apa yang telah disebutkan, yaitu pendeknya kehidupan, ala ma fid dunya, yaitu atas apa yang di dunia, wa nisbatul ihlaki ila dahr, dan mengaitkan kebinasaan itu dengan waktu atau dengan masa. Ilmun mustanadun ila aqlin au naqlin, yaitu ilmu, ya, tidak ada yang demikian, itu ilmu yang disandarkan, ya, berdasarkan ilmu yang disandarkan kepada akal atau wahyu. Jadi sama sekali, kalau orang akalnya lurus, tidak akan mengaitkan kejadian-kejadian dengan waktu. Ya. Jadi tidak mengatakan waktu itu berdampak, berpengaruh kepada peristiwa. Ya. Apalagi kalau dengan wahyu. Ya. Inhum illa yadhunnun, tidak lain mereka hanya bersangka atau menduga-duga. Ay mahum illa qaumun qusara amrihimudh-dhann wat taqlid,
maksudnya mahum illa qaumun qusara, tidaklah mereka kecuali hanya orang-orang yang pendek, ya, qusara amrihimu adh-dhann wa taqlid, yang urusan mereka itu hanya dengan persangkaan dan taklid, ikut-ikut, ya. Karena banyak orang itu dalam beragama hanya taklid, ikut-ikut. Min ghairi an yakuna lahum ma yasihhu an yatamassaka bihi fil jumlah, ya. Yaitu tanpa menjadikan bagi mereka apa yang benar untuk dijadikan pegangan, ya. Mestinya mereka itu bisa menggunakan akalnya, tapi tidak demikian kondisinya. Justru mereka itu orang-orang yang pendek akalnya, ya, yang mana mereka urusannya hanya dengan prasangka dan taklid saja, ya. Wa qad dzakarna fi ghairi hadzal mawdi' ma yata'allaqu bid-dahriyyin, ya. Dan telah kami sebutkan di selain tempat ini apa yang terkait dengan orang-orang ad-dahriyyin, yaitu orang-orang yang menisbatkan peristiwa terjadi itu kepada waktu, yaitu yang punya keyakinan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu dikaitkan dengan waktu. Wal maqsudu anna man yaqulu bi isnadil hawadith ila ghairi Allah ta'ala kad-dahr fadzalika laysa lahu mustanadun aqliyun wala naqli. Yang dimaksudkan di sini bahwa orang yang menyandarkan peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian kepada selain Allah, ya, seperti mengaitkannya kepada waktu, ya. Jadi mengaitkannya kepada waktu, ya. Atau juga yang lain, tidak hanya kepada waktu, karena bisa jadi orang mengaitkan dengan yang lain, ya. Nanti akan jelas, ya. Maka orang yang demikian ini berarti dia tidak punya sandaran akal ataupun wahyu, ya. Fadzalika laisa lahu mustanadun aqliyun wala naqli, ya. Orang yang demikian itu tidak punya sandaran akal, ya, maksudnya yang bisa dibenarkan oleh akal dan juga wahyu. Bal huwa mahdun jahlun. Bahkan ini semata-mata kebodohan. Wa qailu jahilun fi ayyi asrin kan. Dan orang-orang yang mengatakan demikian, yang berpandangan dengan seperti ini adalah orang yang bodoh kapanpun waktunya. Artinya di zaman apa saja. Wali ahli zamanina hadun wafirun min hadzal i'tiqadil batil. Dan di zaman kita sekarang ini pun ada banyak keyakinan batil yang seperti ini. Wallahul musta'an. Padahal zaman sudah dikatakan zaman modern, tapi tetap ada bahkan banyak orang-orang yang mengaitkan peristiwa-peristiwa kepada waktu, ya. Kita lanjutkan, yaitu dengan sudah adzan belum? Adzan dulu.
Ya, kita lanjutkan ya dengan poin berikutnya, yaitu as-sabi'atu wath-thalathun, ya, permasalahan yang ke-37. Permasalahan yang ke-37 ini yaitu idhafatu ni'amillahi ila ghairihi, ya, yaitu mengaitkan nikmat-nikmat Allah kepada yang lainnya. Idhafatu ni'amillahi ila ghairihi, qala Allah Ta'ala, ya, mengaitkan nikmat-nikmat Allah kepada yang lain. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-83, ya. Ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Tahu tapi kemudian mengingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, dan mayoritas mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada nikmat Allah. Ini surat An-Nahl ayat ke-83. Wa qad adada Allah Ta'ala ni'amahu 'ala ibadihi fi hadhihi surati ila an qala, dan Allah telah membilangkan, ya, menyebutkan beberapa nikmat-nikmatnya di dalam atas hamba-hambanya di dalam surat ini hingga firman-Nya ayat berikutnya, ya, ayat yang sebelumnya, ya, jadi ayat yang sebelumnya Allah telah menyebutkan beberapa nikmat-nikmat Allah, ya, yaitu di antaranya Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 78 sampai 80, ya. Alam yarau ila at-tayri musakhkharatin fi jawis sama' ma yumsikuhunna illallah inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ya. Tidaklah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah. Tidak ada yang menahannya selain Allah, ya. Karena Allah menjadikan atmosfer ini, tekanan yang bawah lebih besar dari yang di atas. Kalau dibalik, burung tidak bisa terbang, ya. Kenapa burung bisa tertahan? Karena tekanan di bawah, ya, itu satu atmosfer, makin ke atas itu berkurang, ya. Sehingga kalau tambah tinggi di sana tekanannya lebih rendah. Sebagaimana di bawah oksigennya 21%, tambah tinggi berkurang, sehingga orang kalau naik ke atas sesak dadanya. Karena apa? Oksigennya berkurang, ya. Karena orang itu bisa bernafas dengan enak itu kalau kadar oksigennya antara 18 sampai 30, ya. Di atas 30 bisa jadi racun, ya, umpamanya oksigennya 50%, keracunan oksigen. Di bawah 18 sesak dia, sesak nafasnya. Makanya orang kalau naik, ya, dia kayak pilot pesawat itu, ya, pilot pesawat terbang perang itu, dia karena kecepatannya tinggi dia harus pakai oksigen, ya. Tidak bisa tanpa oksigen karena oksigennya berkurang, tidak normal sebagaimana kondisi di bawah. Kenapa burung itu bisa terbang? Karena tekanannya lebih besar, sehingga kita juga bisa buat parasut. Kalau tekanannya yang di atas yang lebih besar, parasut langsung jungkel jatuh, ya. Maka burung-burung itu ditahan oleh Allah. Dengan apa? Allah menjadikan tekanan atmosfer yang di bawah lebih besar daripada yang di atas, sehingga pesawat bisa terbang. Di antaranya seperti itu, ya. Jadi dikatakan di sini, ini nikmat Allah yang besar. Ya, nikmat Allah yang besar. Allah katakan, apakah mereka tidak memperhatikan
Ya. Disebutkan di sini, alam yarau ila tayri musakhkharatin fi jawis sama. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Ya. Tidak ada yang menahannya. Ma yumsikuhunna illallah. Tidak ada yang menahannya kecuali Allah. Yaitu Allah menjadikan atmosfer ini yang di bawah tekanannya besar, sehingga sayap burung yang dibentangkan ini bisa, burung tidak capek, cuma kayak gini tidak jatuh. Sama seperti kita pakai payung parasut. Ya. Sungguh, kemudian dikatakan di sini, inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Benar-benar Allah menciptakan semesta alam ini rapih sehingga tidak butuh saran. Ya. Coba kalau ada bangunan sudah bagus, ada orang kemikini anger jendela lagi nang ini luwe apik. Sudah bagus kemi anger cete aja. Mesti kalau ciptaannya orang mesti butuh saran, ada kritik, tapi Allah menciptakan segala sesuatu dengan sempurna karena penciptanya adalah zat yang maha sempurna, yang maha mengetahui. Sehingga menciptakan ayam, coba dilihat ayam tidak butuh kritik, ki mestine cucuke kayak bebek, ora bener. Kalau ayam cucuke kayak bebek, kangelan, ora urip. Diganti bebek cucuke kayak ayam, tidak bisa, sebaliknya. Kakinya bebek seperti itu, kalau ditukar tidak bisa itu. Maka apa yang Allah ciptakan untuk bebek itulah yang paling benar, yang paling bagus, yang paling sempurna, sesuai dengan kebutuhannya bebek. Ya. Jadi demikian Allah menciptakan. Ya. Jadi semua makhluk ini menjadikan tanda-tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah menyuruh kita memperhatikan burung yang terbang di angkasa. Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Ya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum wa min asfafiha wa awbariha wa ash'ariha athathan wa mata'an ila hin. Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Ya. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya. Ini bagi orang-orang yang tidak menetap, ya, nomaden, ya, seperti bangsa Arab dulu banyak yang nomaden sepanjang bolak-balik dari Mekah ke Syam pada musim panas, ya, nanti ke Yaman musim dingin bolak-balik. Ya, tidak menetap. Ya. Ada orang-orang yang nomaden seperti itu. Jadi dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal, dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, yaitu kemah-kemah dari kulit hewan ternak yang kamu merasa ringan membawanya pada waktu kamu bepergian dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan kesenangan sampai waktu tertentu. Ya, seperti tulangnya dijadikan sisir, dijadikan alat-alat rumah tangga, ya, jadi centong, jadi macam-macam. Ya, jadi sendok. Wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan wa ja'ala lakum minal jibali aknana wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra
wa sarabila taqikum ba'sakum kadzalika yutimmu ni'matahu 'alaikum la'allakum tuslimun. Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan sehingga tidak sulit terkena tombak, sulit terkena panah. Ya. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu agar kamu berserah diri kepadanya. Ini nikmat-nikmat Allah sebutkan. Dan zaman ini kita lebih banyak nikmatnya. Ada HP, ya, ada media-media yang dulu belum ditemukan. Ya. Jadi Allah persiapkan nikmat-nikmat itu untuk hamba-hambanya, keperluan-keperluan kita. Jadi sebelum keperluan kita Allah penuhi. Makanya kita diperintahkan hanya untuk ibadah, kebutuhannya sudah dipenuhi. Ya. Kemudian dikatakan fa in tawallau fa inna ma'alaikal balaghul mubin. Ditutup ayat ini, jika mereka berpaling maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu, ya wahai Muhammad, hanyalah menyampaikan amanat dari Allah dengan terang. Ya. Jadi disebutkan di sini tentang nikmat-nikmat, kemudian diingatkan bahwa Nabi Rasul itu hanyalah penyampai amanat dari Allah. Tinggal kalian mau mengikutinya atau silahkan kalian mengingkarinya. Ya. Karena resiko bagi yang mengingkarinya berarti dia akan dimasukkan ke dalam azabnya, yaitu azab Allah Subhanahu wa taala. Fa qauluhu ya'rifuna ni'matallah, maka penggalan kalimat dalam ayat tadi ya'rifuna ni'matallah ini adalah sebagai dengan ilal akh sampai seterusnya, istinafun libayani anna tawalliyal musyrikina wa i'radahum 'anil islami laisa li'adami ma'rifatihim ni'matallahi subhanahu wa ta'ala aslan. Ya. Maka kalimat tadi ayat ya'rifuna ni'matallah, mereka mengenal atau mengetahui nikmat Allah. Ini adalah pendahuluan, awalan untuk menjelaskan bahwa berpalingnya orang-orang musyrik, ya. Jadi berpalingnya mereka dari Islam bukan lantaran mereka tidak mengenal nikmat Allah. Jadi bukan karena mereka tidak mengenal nikmat Allah, nyatanya mereka mengenal nikmat Allah, mengetahui nikmat Allah. Jadi sama sekali bukan karena mereka tidak mengetahui nikmat Allah. Fa innahum ya'rifunaha annaha minallahi ta'ala. Karena sesungguhnya mereka mengetahui bahwa nikmat-nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa yunkirunaha bi af'alihim haitsu lam yufridu mun'imaha bil ibadah. Ya. Kemudian mereka mengingkarinya, tahu tapi kemudian mengingkarinya. Dengan apa mengingkarinya? Dengan perbuatan-perbuatan mereka di mana mereka tidak mentauhidkan, tidak mengesahkan pemberi nikmat-nikmat tersebut. Ya, jadi tidak mengesahkan, ya, pemberi nikmat-nikmat tersebut dengan ibadah. Mereka beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada berhala mereka. Ya. Wa akhraja Ibnu Jaririn wa ghairuhu an Mujahidin annahu qala, dan Ibnu Jarir juga selainnya dari Mujahid bahwasanya dia berkata ingkaruhum iyyaha
ya, pengingkaran mereka terhadap nikmat-nikmat Allah, ya, qauluhum, yaitu ucapan mereka, warathnaha min abaina, kami mewarisi ini dari bapak-bapak kami. Kinyong entuk sing warisan. Itu nikmat Allah. Ya, nikmat dari Allah, tapi nganggapnya dia dapat itu dari warisan, ya. Jadi mengaitkannya kepada sabab. Apa nenek moyangnya lahir duit-duit? Kira-kira ada orang lahir genggam duit apa enggak? 100 perak bawa apa? Kalau ada orang lahiran terus bayinya megang 100 perak, ada enggak? Apalagi sampai jutaan. Enggak ada orang lahir punya apa-apa. Tidak punya ilmu, tidak punya harta, tidak punya pakaian. Semuanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga perkataan kami dapat dari waris, ya, itu sabab. Tapi hendaknya kita berkata ini nikmat dari Allah, ya. Adapun jalannya dengan warisan. Ya. Kemudian dikatakan wa akhrajahu wa ghairuhu aidan, ya, juga Ibnu Jarir, ya, mengeluarkan, ya, dan yang lainnya juga an Aun bin Abdullah, dari Aun bin Abdullah annahu qala, bahwasanya dia berkata inkaruhum iyyaha, pengingkaran mereka orang-orang musyrik, orang-orang kafir kepada nikmat-nikmat Allah ini, ayyakula rajulu, yaitu seseorang berkata laula fulanun asabani kada wa kada, kalau tidak ada si fulan aku akan tertimpa seperti ini dan seperti itu, ya. Jadi ngaitkan kepada sebab. Oh ning langga kae nyong wis mati, nyong keli nang kali nyong harus renang, ditulungi nang Pak Darmo, ya, sing weruh Pak, itu sabab, ya, itu sabab. Tapi kadang orang mengaitkannya, dia keselamatannya, tidak tertimpanya musibah dia itu karena si fulan. Ya. Ingkaruha, ya, dikatakan di sini ingkaruhum iyyaha ayyakula ar-rajulu laula fulanun asabani kada wa kada, kalau tidak ada fulan aku akan tertimpa ini dan itu, ya. Walaula fulanun, ya, lam usab kada wa kada, jika tidak ada fulan aku akan terkena musibah ini dan ini, ya, aku akan tertimpa ini dan itu. Wa fi lafdhin, dan juga dalam lafaznya ingkaruha idafatuha ilal asbab, yaitu pengingkaran nikmat-nikmat itu, yaitu menisbatkannya, mengaitkannya, menggandengkannya kepada sebab, ya, menghubungkannya kepada sebab. Ya, wa ba'duhum yaqul, ya, dan sebagian mereka mengatakan ingkaruhum qauluhum hiya bi syafa'ati alihatihim 'indallahi ta'ala, ya, yaitu pengingkaran mereka dengan ucapan mereka dengan mengatakan, yaitu iya nikmat itu dengan sebab syafaat dari sembahan-sembahan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man qala, dan di antara mereka ada yang mengatakan an-ni'matu huna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat tersebut adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka mengingkari nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling besar itu dengan diutusnya Rasulullah, karena dialah penyelamat manusia bagi siapa yang mau mengikutinya. Ya, sehingga ini nikmat yang paling besar. Tapi kemudian mereka mengingkarinya. Ya, maksudnya ya'rifuna annahu, mereka mengenalnya, mengetahuinya bahwasanya beliau alaihi salatu wassalam nabiyyun bil mu'jizat, bahwa beliau itu adalah nabi yang dikokohkan, dikuatkan dengan membawa mukjizat yang jelas, ya, mereka melihat mukjizat-mukjizatnya. Tsumma yunkiruna dzalika wa yajhaduna inadan,
kemudian mereka mengingkarinya dan yajhaduna, ya, menentangnya dengan penentangan yang sebenar-benarnya, ya, dengan pembangkangan. Wa aktsaruhumul kafirun, dan mayoritas mereka itu ingkar, kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ay al-munkiruna biqulubihim ghairul mu'tarifina bima dzukira, ya, yaitu mereka mengingkari dengan hati-hati mereka tanpa mengakuinya dengan apa yang telah disebutkan tadi, ya, jadi apa yang disebutkan mereka tidak mengakuinya. Wa ta'biru bil aktsar, ya, wa ta'biru bil aktsari imma li anna ba'dahum lam ya'rifil haqq li nuqsani aqlihi wa adami ihtidaihi ilaih. Dan ungkapan tersebut, takbir yang bisa kita lihat ya, dengan mayoritasnya, bahwasanya sebagian mereka tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal yang hak lantaran akalnya yang kurang, tidak kenal kebenaran lantaran akalnya kurang, dan tidak adanya usaha untuk mengikuti petunjuk, ya. Jadi tidak mau belajar, tidak mau mengambil hidayah darinya, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au li admi nadrihi fil adillah nadran yuaddi ila al matlub, ya. Au li adamin nadrihi, atau karena ketidakadaan pencermatannya fil adillah, dalam masalah dalil-dalil, ya, tidak mau mencermati dalil. Nadran, dengan sebenar-benarnya, yuaddi ilal matlub, sehingga menghantarkannya kepada yang dituntut, yang diminta. Karena kita itu sekarang kan banyak pandangan-pandangan, ya, kita harus mau belajar meneliti mana yang lebih mendekati kebenaran, ya, ini terus dalam masalah akidah, terutama, ya, di dalam masalah akidah, ya. Aw li'annahu lam taqum alaihi al-hujjatu liqaunihi lam yasil ila haddil mukallifina li saghrihi wa nahwihi. Atau bahwasanya belum tegak hujjah baginya, ya, karena keberadaannya belum sampai, ya, keberadaannya belum sampai kepada batasan mukallaf, batasan orang yang telah terbebani syariat. Kenapa? Lantaran masih kecil, belum dewasa atau yang semisalnya, ya. Wa imma li'annahu yuqamu maqamal kull fa isnadul ma'rifati wal inkari al mutafarri'a alaiha ila dhamiril musyrikina ala al-itlaq min babi isnadi halil ba'di ila al-kull, ya. Ataupun, ya, disebutkan di sini bahwasanya ditegakkannya pada kedudukan yang bersifat menyeluruh, ya, pada seluruhnya. Maka penyandarannya kepada al-ma'rifah, yaitu pengetahuan, ya, pengenalan, dan pengingkaran yang bersifat bercabang, ya, atas nikmat-nikmat itu kembalinya kepada dhamir orang-orang musyrik, ya. Secara mutlak ini masuk kepada bab menyandarkan kondisi sebagian kepada seluruhnya, ya. Artinya kadang kan ada kalimat sebagian untuk menyatakan
seluruhnya, sebagaimana ada seluruhnya untuk menyatakan sebagian, ya. Itu dalam bahasa kan biasanya seperti itu, seperti si Ali tidak nampak batang hidungnya, itu berarti sebagian untuk keseluruhannya, untuk Ali walaupun dikatakan batang hidung. Atau sebaliknya, ya, seluruhnya untuk sebagian, ya, seperti Indonesia juara badminton padahal yang main 2, ya, yang main 2 orang tapi disebut Indonesia, ya. Kemudian disebutkan wa mimma yajri hadzal majra qauluhu ta'ala, dan dari apa yang berjalan dari apa yang terjadi ini, hadzal majra, ya, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-81 sampai 82. Ai taqulun, ya, surat Al-Waqiah, afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Itu maksudnya Al-Qur'an. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Ya. Ai taqulun, maksudnya kamu mengatakan, ya, orang-orang jahiliyah biasa mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Jadi kalau ada turun hujan kemudian berkata kami dihujani dengan sebab rasi bintang ini, rasi bintang itu. Jadi mengaitkan turunnya hujan kepada bintang, ya. Rawa Muslim wa ghairuhu an Ibnu Abbas qal, ya, Imam Muslim meriwayatkan dan juga yang lainnya dari Ibnu Abbas, dia berkata mutiran nasu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, yaitu manusia, dihujani pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asbaha minan nasi syakirun wa minhum kafirun, ya. Manusia menjadi orang yang bersyukur dan sebagiannya di antara mereka kafir. Qalu, para sahabat bertanya, ya, hadhihi rahmatun wada'aha Allahu wa qala ba'duhum, ya. Jadi ini adalah rahmat yang Allah berikan, yang Allah tempatkan. Dan sebagian lainnya mengatakan laqad sadaqa na'u kada wa kada. Sebagiannya lagi mengatakan bener bintang ki, maksudnya angger bintang ki katon udan, ya. Kalau bintang ini, rasi bintang ini kelihatan turun hujan, berarti mengaitkan hujan dengan rasi bintang. Qal, ya, kemudian Nabi fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, yaitu fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka sungguh aku bersumpah dengan tempat-tempat terbit atau tempat-tempat peredarannya bintang, hatta balagha, sampai ayat wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, ya. Dan kalian menjadikan rezeki kalian, bahwasanya kalian menjadikan rezeki yang kalian kenali itu dari Allah, tapi kemudian kalian mendustakannya. Tahu hujan itu Allah yang menurunkannya, kemudian dikaitkan dengan bintang, ya. Ila ghairi dzalika minal athar, dan dari yang selainnya dari athar. Wal maksud, dan yang dimaksudkan anna isnadan ni'ami
ila ghairi mun'imiha al-haqiqi kufranun laha. Ya. Yang dimaksudkan bahwa mengaitkan atau menyandarkan nikmat-nikmat kepada selain yang memberikan nikmat tersebut, ya, berarti menyandarkannya kepada selain Allah, yang sebenarnya ini adalah kekufuran kepada nikmat, berarti kufur nikmat. Ya. Wa qad dzakarna madhhab al-Arabi fil anwa'i fi ghairi hadzal mawdi'i wa fassalnahu tafsila. Dan kami telah menyebutkan pandangan orang-orang Arab, ya, fil anwa, mengenai rasi-rasi bintang di selain tempat ini, ya, dan kami berikan perinciannya. Wa dzakarna syi'rahum ad-dalu, wa dzakarna syi'rahum ad-dalla ala madhhabihim hadza wallahu al-muwaffiq. Ya, dan kami sebutkan syair mereka orang-orang Arab yang menunjukkan kepada pandangan mereka yang seperti ini, yaitu pandangannya bahwa mereka mengaitkan kepada bintang. Ya. Jadi ini adalah perkara yang harus kita ketahui, bahwasanya seluruh nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila terjadi kita tidak boleh mengaitkan kepada sebab, ya. Sehingga kadang kita kan kena musibah ngomong gara-gara kairo, ya, gara-gara kai, dan seterusnya. Maka ini termasuk ucapan-ucapan yang mengarahkan nanti pengingkaran kepada takdir dan juga pengingkaran kepada nikmatnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ada yang ditanyakan? Gimana? Mencela waktu adalah perbuatan dosa. Apakah bisa jatuh kepada kesyirikan? Iya. Jadi pada prinsipnya dari pembahasan tadi kita tahu mencela waktu apabila dia menganggap waktu itu berdiri sendiri, berdampak kepada peristiwa-peristiwa, ini kesyirikan. Tapi kalau dia mencela dalam artian dia mengetahui meyakini masa waktu itu ciptaan Allah, Allah yang mengaturnya, kemudian dia mencela, maka ini tidak sampai jatuh kepada kesyirikan. Sama seperti orang mencela makhluk Allah. Tapi ini larangan yang besar tentang ini. Seperti mencela orang, ya. Ini tidak boleh, maunya pendek, ya. Kalau ini dosa yang dianggap besar, orang anggap kecil, mencela orang pendek atau yang lainnya, ya. Ini yang seperti ini tidak boleh, tapi tidak menjatuhkan kepada kesyirikan. Maka mencela waktu, masa yang dia tahu bahwa itu makhluk Allah, ya, maka yang seperti ini juga tidak menjatuhkannya kepada kesyirikan. Tapi kalau mencelanya tadi atau bersakwa, ya, mengeluhkan tentang waktu dengan anggapan waktu itu berdiri sendiri dalam kaitannya kepada peristiwa-peristiwa, maka ini adalah syiriknya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup, ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.